putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Tuhan Yesus, kami memberanikan diri menyanyikan lagu ini, melepaskan hak kami, supaya kami bisa mengikuti Engkau. Karena Engkau lebih dulu melakukannya bagi kami. Melepaskan semua hak-Mu, hidup di dalam keterbatasan dan di dalam kelemahan sebagai manusia, supaya bisa mendapatkan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, untuk semua karya-Mu yang Engkau kerjakan. Tapi kami juga tahu bahwa Engkau belum selesai bekerja di dalam hidup kami. Engkau telah, Engkau sedang, dan Engkau akan terus-menerus bekerja dalam hidup kami. Sehingga pada akhirnya kami bisa berjumpa dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu dan didapati sebagai hamba yang setia. Kami tahu kami tidak mampu melakukannya dengan usaha sendiri karena kami lemah, terbatas, dan berdosa. Tapi kami bersyukur ada Injil Yesus Kristus yang menjadi fondasi yang kuat bagi kami. Ada kasih karunia Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Jadikan momen perjumpaan melalui pemberitaan firman ini menjadi perjumpaan yang nyata, perjumpaan yang mengubahkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Kami rindu mendengarkan Injil Yesus Kristus sekali lagi diberitakan sejelas-jelasnya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga ingin menyapa God's people yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur sekali lagi karena Tuhan masih memberi undangan kepada kita sehingga kita bisa menikmati persekutuan dengan Dia. Hari ini kita melanjutkan tema tahun 2026 kita, yaitu Extending Grace, Sharing Life. Dan sebelum saya memberitahu tema kita hari ini, yaitu Serving by Grace, beberapa waktu yang lalu saya makan bersama dengan satu keluarga besar jemaat di sini. Lalu ada salah satu anak sekolah minggu di tempat ini yang punya ide brilian gitu. Dia ingin mengajak ART-nya, susternya untuk makan dari uang yang dia dapat. Uangnya tidak seberapa, tapi dia mau mengajak makan gitu. Wah, luar biasa. Terus saya bilang begini, wah keren banget. Itu namanya sharing life. Langsung dia lanjutkan. Kan Rek ngajarkannya Extending Grace, Sharing Life gitu. Tahunnya dari kalender. Ternyata kalender ada gunanya ya. Mengingatkan kita untuk selalu berani extending grace, sharing life. Dan hari ini kita akan belajar tentang serving by grace. Kita melayani oleh anugerah Tuhan. Saya ingin memulai dengan mengatakan begini. Mengapa kita melakukan sesuatu seringkali jauh lebih penting daripada bagaimana melakukannya. Saya mengulang sekali lagi. Mengapa kita melakukan sesuatu seringkali lebih penting daripada bagaimana kita melakukannya. Kalau kita tahu bagaimana melakukannya, tapi tidak punya alasan yang cukup, mengapanya tidak ada, maka kita akan berhenti melakukannya. Tapi sebaliknya, seandainya kita tahu mengapa kita melakukannya, tidak tahu bagaimana melakukannya, maka kita pasti akan cari tahu bagaimana melakukannya. Ini bukan ajaran yang murni kekristenan hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Karena kenyataannya ada seorang ateis, pembenci kekristenan yang bernama Friedrich Nietzsche, mengajarkan hal yang sama. Ini seorang filosofer, ahli filsafat, dan dia ateis, penentang kekristenan. Dia mengatakan begini, he who has a why to live can bear almost anyhow. Seseorang yang memiliki alasan mengapa dia hidup akan mampu menahan segala macam bagaimana di dalam hidup. Hidup ini complicated. Yang setuju katakan amin. Life is so complicated. Kita ini diperhadapkan pada banyak how to navigate our life di tengah krisis yang ada, how to deal with certain kind of situation dan sebagainya. Ada banyak hal yang kita jawabnya itu selalu how. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah why. Dan ini muncul bukan dari seorang Kristen, ini seorang ateis. Bacanya Friedrich ya.
Jangan fried rich. Ini satu-satunya orang kaya yang bisa digoreng, namanya Friedrich Nietzsche. Bacanya Friedrich Nietzsche. Dan ada seorang motivator bisnis, seorang yang saya baca buku-bukunya, walaupun saya tidak selalu setuju dengan dia, yang bernama Simon Sinek. Di dalam bukunya, dia memberi judul bukunya cukup bagus, Start with Why. How great leaders inspire everyone to take actions. Mulailah dengan mengapa, bagaimana pemimpin-pemimpin yang besar, yang hebat, menginspirasi orang lain untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan why. Kalau kita tidak tahu mengapa kita melakukannya, most likely, kemungkinan besar, kita akan sulit untuk melakukan bagaimana melakukannya. Contoh nih, anak-anak di sini pasti paham, pada waktu diajarin matematika, kita ini paling sebel, beberapa matematika itu jadi momok bagi banyak orang. Bukan buat saya, karena justru mata kuliah yang saya suka itu matematika, fisika, kimia, semuanya yang berbau logika sehingga tidak perlu banyak belajar dan menghafal, kurang lebih gitulah. Tapi bagi banyak orang matematika itu momok yang menakutkan. Kita pada waktu belajar matematika, 50% dari 300 berapa? Agak kesulitan, gampang kalau separuhnya. Kalau misalnya 35% dari 300 berapa? Tolong yang mata duitan cepat jawab. 35% dari 300 berapa? Nah kita kesulitan, yang ngitungnya kesulitan. Tapi aneh ya, ketika ada di mall dan kita melihat tulisan sale yang besar, 30 plus 20, tiba-tiba tidak peduli angkanya berapa, kita bisa langsung menemukan jawabannya. Pertanyaannya, why? Jawabannya adalah why juga. Because we have known the why. Kita sudah tahu mengapa, alasannya apa kita belajar ini. Dan itu pula yang menarik perhatian saya beberapa minggu terakhir ini, lebih tepatnya 2 bulan terakhir ini, saya belajar tentang addiction. Saya sudah pernah seminar beberapa kali, tapi beberapa bulan terakhir ini saya mencoba menggeluti lagi tema addiction. Dan saya mencoba melihat true stories di balik orang-orang yang akhirnya bisa lepas dari kecanduan. Ada orang yang kecanduan gula gitu kan, makan terus sampai besar luar biasa. Ada yang kecanduan minuman keras, alkohol, ada yang kecanduan judi. Macam-macam kecanduan. Tapi mereka yang berhasil melewati semuanya ini, melewatinya dengan satu kata kunci yang sama, yaitu the power of why. The power of why itu penting. Ada orang yang misalnya ditanya, mengapa engkau berhasil keluar dari kecanduan ini? Jawabannya dia adalah, the why-nya sudah ketemu. Misalnya nih, dia mengatakan begini, ketika aku mabuk dan sedikit masih sadar, aku melihat anakku. Dan aku tidak ingin anakku menjadi seperti aku. Jadi the why-nya adalah, dia tidak ingin anaknya menjadi seperti dia. Dia sudah menemukan alasannya untuk berhenti. Lalu ada orang yang berhenti judi, mengapa? Karena the why-nya juga. Dia tidak ingin anaknya hancur, dia tidak ingin pernikahannya hancur gara-gara judi. Ada orang yang memutuskan untuk diet besar-besaran, walaupun bagi banyak orang itu mustahil, alasannya adalah ketika dia tidak berdaya di atas tempat tidur, dia melihat anaknya yang masih berusia 10 tahun. Dan tiba-tiba ada pemikiran begini, aku harus sehat supaya bisa menemani anakku di hari pernikahannya. Dia sudah menemukan alasannya. Saya tidak mengatakan alasan-alasan itu tepat. Saya tidak mengatakan alasan-alasan tadi ideal. Tapi semua tadi saya paparkan untuk menunjukkan kepada kita, bahkan ketika alasannya tidak ideal, tetapi seseorang punya alasan untuk melakukannya, mereka berhasil melakukannya. Begitu pula di dalam pelayanan kita. Ada banyak orang yang tidak mau mulai pelayanan, yang sudah terlibat dalam pelayanan tidak mau meneruskan. Yang meneruskan pelayanan tidak mau mengembangkan pelayanan. Pertanyaannya, mengapa ada orang-orang yang semacam ini? Jawabannya adalah karena kita tidak tahu the why behind our ministry. Kita tidak sadar ada alasan di balik pelayanan kita, yaitu kasih karunia Tuhan.
Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita membaca Alkitab kita, Efesus pasal 3 ayat 6 sampai 10. Kita akan baca bergantian, saya akan memulai lebih dahulu, God's people membaca dengan keras ayat-ayat selanjutnya. Efesus 3 ayat 6 sampai 10, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Amin. Biarkan saya menebak. Saya coba menebak, seumur hidup saudara jadi orang Kristen, saya yakin tidak sampai 1/20 kita di sini yang pernah mendengarkan khotbah dari teks ini. Coba saya tanya, siapa yang pernah mendengarkan khotbah dari teks ini? Tidak ada, saya sudah tebak. Mengapa? Teks ini rumit soalnya. Hari ini saya tidak akan mempersulit, karena saya tahu sudah banyak kesulitan di dalam hidup kita, di negara kita juga. Saya ingin membahasnya secara lebih sederhana, tapi saya mau memberitahu bahwa teks ini sebetulnya adalah teks yang dihindari banyak orang, karena berbagai macam kerumitan yang ada di dalamnya. Saya akan mencoba langsung menjelaskan di depan apa yang akan kita bahas. Saya akan menerangkan konteksnya lebih dahulu. Tanpa memahami konteks, kita tidak tahu isinya. Saya akan menerangkan konteks. Setelah saya menerangkan konteks, saya akan menunjukkan bahwa inti dari bagian ini adalah pelayanan berdasarkan kasih karunia. Pelayanan berdasarkan kasih karunia, itu intinya. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan alasan-alasan mengapa pelayanan ini disebut kasih karunia. Gampang sekali ya. Konteksnya mengapa Paulus membicarakan ini, apa sih yang sebetulnya sedang dibicarakan. Lalu inti dari bagian ini yaitu pelayanan sebagai kasih karunia dan mengapa disebut sebagai kasih karunia. Oke, tanpa membuang waktu lagi yang sangat berharga, kita langsung lihat alasannya apa, konteksnya. Yaitu kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima, maka kita tahu Paulus berbicara banyak tentang sebuah rahasia ilahi yang dibuka melalui Injil. Dan rahasia itu ditulis dari ayat 1 sampai ayat 5 diberitakan dengan jelas di ayat 6. Mari kita membaca ayat 6 bersama-sama. Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris, heirs together, dan anggota-anggota tubuh, members together, dan peserta, sharers together, dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Paulus bicara tentang sebuah rahasia. Kata rahasia muncul beberapa kali, dan mungkin kalau kita ditanya rahasia itu apa, mungkin pemahaman kita berbeda-beda. Karena orang Indonesia itu kalau disebut rahasia, itu pemahamannya bisa lain-lain. Rahasia itu apa? Rahasia itu yaitu sesuatu yang tidak boleh dibuka di depan umum sekaligus. Tapi boleh kalau satu demi satu. Ini ya rahasia ya. Jangan ngomong sama yang lainnya. Terus yang satunya ini rahasia ya. Jangan ngomong sama yang lain sehingga pada akhirnya semua tahu. Nah, saya tidak ingin kita salah paham dengan istilah rahasia di sini. Yang dimaksud rahasia di sini adalah sesuatu yang dulu sudah ada tapi belum terlihat nyata. Sudah ada tapi belum terlihat nyata. Lalu seiring waktu menjadi sangat jelas di dalam Injil Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, maka apa yang dulu ada tapi tidak terlihat nyata, sekarang dibuka semuanya. Itu arti kata rahasia. Nah, rahasia apa yang Paulus sebut di sini? Yaitu kesamaan, kesetaraan orang Yahudi
dan orang Yunani. Itu rahasia di sini. Maaf ya, yang dari tadi memikirkan rahasia ini pasti gibah nih gitu kan. Rahasia ini pasti tentang persoalan orang lain nih gitu. Bukan. Paulus membahas tentang sesuatu yang mungkin bagi kita biasa, tapi bagi Paulus tidak biasa. Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani tidak ada bedanya. Orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka itu lebih saleh, lebih diperlakukan istimewa oleh Tuhan daripada yang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi merasa diri lebih superior daripada non-Yahudi. Dan ini yang ditentang oleh Paulus. Tidak sih. Memang Allah awalnya kelihatannya kan memilih bangsa Israel nih. Umat pilihan. Kelihatannya kan umat pilihan ini berarti bangsa Israel apa? Superior daripada bangsa-bangsa lain. Tapi ternyata bukan itu. Setelah dibuka, ternyata konsepnya begini. Israel dipilih menjadi berkat bagi semua orang. Supaya pada akhirnya tidak ada beda antara Israel dan bukan Israel. Ini adalah rahasia yang dibuka karena bangsa Yahudi merasa diri superior. Apakah orang-orang Israel tidak membuka ruang kerajaan surga itu untuk yang bukan Israel? Mereka membuka ruang. Membuka ruang. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Yahudi kuno, kita akan mengetahui bahwa orang-orang Yahudi mempercayai bahwa nanti ada orang-orang non-Yahudi yang juga akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi bedanya apa? Mereka merasa semua orang tadi itu secondary citizens gitu. Warga negara kelas 2, tidak seimbang, tidak setara dengan mereka. Nah, di sini Paulus itu memakai kata together 3 kali. Dalam bahasa Yunani, Paulus memakai kata sun, bersama-sama, sebanyak 3 kali. Seolah-olah Paulus mau mengatakan, tidak ada beda sama sekali antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Ini adalah rahasia yang dimaksud di sini. Nah, rahasia ini bisa diberitakan ke semua orang melalui pelayanan Paulus. Pelayanan yang Paulus sebut, pelayanan menurut kasih karunia. Coba kita lihat dengan cepat beberapa ayat di sini. Pasal 3 ayat 2, Paulus mengatakan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Di ayat yang ke-7, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah. Kemudian ayat yang ke-8, kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia ini. Kata kasih karunia muncul berkali-kali. Paulus mendapatkan kasih karunia dalam bentuk dia diberi tugas memberitakan rahasia yang tadi. Rahasia yang begitu besar dipercayakan kepada Paulus dalam pelayanannya. Paulus menganggap pelayanannya sebagai kasih karunia. Coba saya mau berhenti sebentar dan mengajak kita untuk berpikir dengan serius. Apakah pelayanan itu kasih karunia ataukah keterpaksaan? Jawabannya gampang ya. Ini pertanyaan konyol sih. Mana ada orang Kristen yang tidak bisa menjawab pelayanan itu kasih karunia atau keterpaksaan? Beban atau anugerah? Anugerah. Gampang ya jawabnya. Sekarang saya kasih pertanyaan berikutnya yang sama-sama gampang juga. Apakah anugerah atau kasih karunia sesuatu yang menyenangkan? Apakah kasih karunia atau anugerah sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Yang positif. Nah, sekarang ini dia pertanyaannya. Kalau memang pelayanan itu kasih karunia, sesuatu yang positif, pertanyaan saya, berapa banyak di antara kita yang sudah melayani? Mungkin pertanyaannya terlalu cepat. Pertanyaannya saya coba mundur sebentar ya. Berapa banyak God's people di sini yang mau kasih karunia Allah? Katanya kan kasih karunia Allah positif ya. Benar nggak sih? Kok mulai males jawab ya? Sudah tahu endingnya kemana ya? Katanya pelayanan kasih karunia. Katanya kasih karunia sesuatu yang positif. Sekarang Tuhan mau memberi kasih karunia nih. Siapa yang mau? Kok tiba-tiba, wah ada luar biasa, terima kasih, semangat, mau karena ini kasih karunia. Jangan sampai nanti ketika Tuhan tanya, siapa yang mau kuutus gitu. Jangan sampai jawabnya, ini aku, utuslah dia. Jangan.
Kita seringkali merasa ini kasih karunia tapi nggak ada yang mau menerimanya. Padahal kasih karunia. Nah sekarang saya akan menerangkan 4 alasan mengapa pelayanan itu sebuah kasih karunia. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, mengapa disebut kasih karunia? Karena dikerjakan oleh kuasa Allah. Paulus mengatakan begini, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan bahasa Indonesia ini terjemahannya begini, pengerjaan kuasanya. Pengerjaan kuasanya. Ini seperti kayak ada proyek terus dikerjakan, ada kata pengerjaan gitu. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris terjemahannya saya lebih suka. Misalnya King James Version menerjemahkannya begini, by the effectual working of his power. Ada 2 kata yang berbeda yang artinya sebetulnya itu sama, yaitu kata energeia. Tahu kata energi enggak? Kata energi itu dari kata Yunani ini, energeia kata bendanya. Dan ada kata dunamis. Tahu kata dinamit enggak? Sesuatu yang punya kekuatan besar. Nah, kata dinamit itu berasal dari kata ini. Dan Paulus menggunakan 2 kata tadi, energeia dan dunamis. Seolah-olah dia sedang berkata begini, dunamis Allah, the power of God, sedang bekerja di dalam diri kita. Energeia itu berasal dari kata N itu di dalam, ergo itu bekerja. Jadi bekerja di dalam. Itulah sebabnya kita memakai kata energi. Mengapa? Dari dalam bekerjanya. Kalau bekerjanya dari luar, misalnya kita punya energi di dalam, kita bisa jalan. Nah ini namanya energi. Tapi kalau kita nggak mengeluarkan tenaga dari dalam, tiba-tiba kita bisa jalan. Itu namanya diseret, bukan energi. Karena dari luar, namanya tidak bisa disebut energi. Nah, kata energeia dan kata dunamis dipakai dua-duanya di sini, sehingga penerjemah King James Version berusaha menolong kita. Terjemahannya tidak hurufiah ya, tapi bermanfaat bagi kita. Seolah-olah mau memberitahu kita gini, Paulus ini sedang menekankan sesuatu, yaitu ada dunamis Allah, tetapi dunamis ini bukan bekerja di luar, bekerjanya di dalam. Itulah sebabnya King James Version memilih terjemahannya by the effectual working of his power. Allah itu bukan cuma punya kuasa dan bekerja di luar kita, tetapi dia juga memberikan energeia di dalam diri kita. Dia juga bekerja di dalam diri kita. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang menyertai kita. Bagi Paulus, keyakinan ini penting karena dia sedang berada di dalam penjara. Pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, Paulus mengatakan, aku di dalam penjara. Ketika Paulus di dalam penjara, Paulus merasa bahwa dia itu tidak berdaya. Dia merasa hopeless mungkin. Dia merasa powerless. Dia merasa begitu weak, lemah gitu. Tapi Paulus meyakini bahwa dia bisa kuat terus walaupun di dalam penjara. Penjara bukan belenggu bagi dia. Karena Paulus sudah belajar bahwa Allah bukan cuma punya dunamis, tapi dunamis itu ada di dalam dirinya. Energeia. Allah menyediakan kekuatan bagi kita. Saya tahu pelayanan itu tidak menyenangkan. Saya tahu pelayanan itu perjalanan panjang yang sukar. Kadangkala kita mau berhenti di tengah jalan. Saya sendiri sudah berapa kali mau berhenti. Berapa kali saya mau give up. Tapi setiap kali saya flashback melihat momen-momen itu, saya juga heran. Kenapa saya masih bisa berdiri sampai sekarang. Mungkin pernikahan kita juga begitu. Siapa di sini yang sejak bertahun-tahun lalu tidak bisa membayangkan hari ini. Merasa bahwa aku ini mengambil keputusan yang tepat gak sih menikahi orang ini? Apalagi kalau laki dan perempuan cara bertengkarnya itu beda. Setelah bertengkar, laki-laki bisa langsung tidur, bener ya? Perempuan gak bisa tidur. Bahkan laki-laki kadang kalau sudah selesai tinggal ngomong gini, sorry ya. Terus dia berharap pasangannya ceria lagi seperti sebelumnya. Jadi dia memikirkan bahwa kata sorry itu adalah kata-kata sakti yang langsung mengubah raut muka
pasangan kita. Para suami jangan naif. Kata sorry tidak seberapa sakti dibanding dengan memberikan kartu kredit. Gesek tanpa batas. Kita seringkali kurang perhatian sama istri, bener ya? Cuma ngomong sorry dianggapnya sudah selesai terus tidur ngorok. Istrinya nggak bisa tidur, bener atau betul? Bener nggak sih? Lalu mulai bertanya, aku milih yang bener nggak sih? Did I make the right decision to marry this person, gitu kan? Mulai tuh pikirannya, coba kalau aku sama mantanku yang itu, coba kalau sama mantanku yang ini, coba kalau sama mantanku yang ini, macam-macam. Tapi ternyata walaupun di tengah semua kita mau give up, here we go, hari ini masih bertahan kan? Saya juga kadang bingung dengan cara Tuhan bekerja. Kadang sudah mau give up, tapi selalu Tuhan mengingatkan, one step at a time. Ada satu lagu itu bagus, lagu kuno banget saudara. Lagunya begini, one step at a time, only one step at a time. Lagunya bagus, bahasa Indonesianya kurang bagus. Bahasa Indonesianya gini, setiap langkah selalu ikut Yesus. Setiap langkah itu selalu terus. Padahal kalau one step at a time, itu artinya apa sih? Ya jalan satu langkah aja. Capek berhenti. Jalan lagi satu langkah. Capek berhenti. Nanti kita kaget, loh kok bisa sampai sini ya? Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, energia di dalam diri kita, bukan dengan cara menghilangkan kelemahan kita. Bukan. Dengarkan saya baik-baik. Bukan dengan cara menghilangkan kelemahan kita, tapi dengan cara bekerja di dalam kelemahan kita. Kita tidak perlu hebat supaya terlihat kuat. Berkali-kali saya mengajarkan prinsip ini. Kita tidak perlu hebat supaya terlihat kuat. Kekuatan Kristus justru terlihat sempurna dalam kelemahan manusia. Ini adalah paradoks Injil yang indah. Ketika saudara merasa diri mampu, di situ saudara tidak mampu. Pada waktu saudara merasa diri kuat, di situ saudara paling mudah dijatuhkan. Tapi ketika saudara mengatakan saya tidak mampu, disitulah saudara dimampukan Tuhan. Ketika saudara mengatakan I am weak, disitulah terjadi sesuatu, yaitu you are strong. When I am weak, I am strong. Ini paradoks yang Allah berikan kepada kita. Itulah sebabnya Paulus menyebut pelayanannya kasih karunia. Bukan karena tidak ada masalah. Bukan karena tidak ada penderitaan. Bukan karena Paulus tidak pernah putus asa. Paulus berapa kali putus asa. Tapi Paulus menyebut ini kasih karunia karena diberikan, disertai dengan kuasa Allah. Karena dikerjakan oleh kuasa Allah. Alasan yang kedua, mengapa Paulus menyebut pelayanannya dia, pelayanan kita semua, sebagai kasih karunia? Karena diberikan pada yang paling hina. Karena diberikan pada yang paling hina. Paulus berkata begini, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Dalam teks Yunani sebetulnya terjemahannya lebih tepat seperti yang diberikan oleh King James Version maupun New International Version. Perhatikan terjemahan yang dipakai. Less than the least of all saints. Less than the least of all saints. Bukan cuma I am the least of all saints. Bukan cuma aku yang paling kecil di antara orang-orang kudus. Bukan itu yang dikatakan Paulus. Tapi yang dikatakan Paulus ada penegasannya sedikit. Aku ini bahkan kurang dibandingkan yang paling kecil di antara orang-orang kudus. Ada sedikit beda nggak sih? Beda ya. Kalau Paulus mengatakan saya ini yang paling hina di antara orang kudus, berarti ya dia urutan terakhir. Tapi ketika diterjemahkan sesuai teks Yunaninya, seolah-olah Paulus ngomong gini, bahkan orang-orang kudus yang paling terakhir masih lebih besar daripada aku. I am less than the least. Saya ini masih kurang dibandingkan dengan yang paling kecil di antara orang-orang kudus. Dan ini kalau saudara bandingkan dengan 1 Korintus 15,
pengakuan Paulus di sana ada sedikit peningkatan. Di 1 Korintus 15 Paulus mengaku begini, aku yang paling hina di antara semua rasul. Paling hina di antara semua rasul. Sekarang paling hina di antara orang-orang kudus. Dan nanti kalau pulang rumah baca surat Timotius, Paulus berkata begini di 1 Timotius 1. Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Mengapa pelayanan ini kasih karunia? Karena Paulus sadar bahwa dia tidak pantas menerimanya. Paulus tidak pantas menerimanya. Ini adalah sebuah kehormatan kalau kita bisa melayani orang lain. Dan kalau konsep kita tidak kita ubah, maka kita akan sulit menikmati pelayanan kita. Saya dulu harus mengakui saya kurang mengasihi orang lain. Saya lebih mengasihi buku daripada manusia. Saya lebih mengasihi pengetahuan daripada orang. Sehingga tiap kali ada orang yang minta bantuan saya menganggap itu sebagai sebuah gangguan. Orang minta bantuan, saya melihatnya dia memberi saya gangguan. Tapi saya bersyukur sejak berjumpa dengan Injil, Tuhan mengubahkan hati saya. Tiap kali saya bisa menolong orang, ada sebuah sukacita yang besar. Maka ketika ada orang yang mengatakan saya sungkan merepotkan Pak Yakob, saya sungkan merepotkan Pastor YTH dalam hal ini, saya selalu ngomong, kalau kamu pelayan di sini, kalau kamu jemaat di sini, maka saya berusaha sebisa mungkin hadir dalam hidupmu. I take it as an honor, a blessing, a privilege untuk melayani orang lain. Tapi kalau saudara konsepnya salah, maka saudara bisa merasa tidak bahagia di dalam pelayanan. Karena saudara merasa bahwa orang-orang ini adalah gangguan bagi saudara. Dan kalau saudara sudah konsepnya keliru, melayani karena merasa dibutuhkan, berarti ada semangat pahlawan. Maka saudara akan sulit mengalahkan kesombongan. Di sini kita memiliki satu filosofi. Tidak ada orang yang terlalu penting, para pelayan dilanjutkan yuk. Tidak ada yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan orang lain. Tidak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan orang lain. Karena kita tidak mau ada orang-orang yang melayani dengan konsep yang salah. Yaitu konsep sebagai pahlawan. Karena kalau saudara hadir sebagai pahlawan, maka saudara akan menuntut kehormatan, penghargaan. Dan saudara akan sulit mengalahkan kesombongan. Karena saudara mentalitasnya pahlawan. Tapi kalau saudara datang melayani dengan mentalitas seorang hamba, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, maka bisa melayani, itu adalah anugerah Tuhan. Dan saudara menjadi orang yang rendah hati. Ketika di dalam pelayanan terjadi masalah, saudara orang pertama yang minta maaf. Sama seperti Paulus mengatakan, I am less than the least. Itu akan menjadi pedoman hidup kita. Kalimatnya begini, yang semakin memahami kasih karunia akan semakin mudah mengakui dirinya paling berdosa. Sama-sama yuk, yang keras terutama yang dosanya besar. 1, 2, 3. Yang semakin memahami kasih karunia akan semakin mudah mengakui dirinya paling berdosa. Mengapa banyak orang sukar mengakui dirinya berdosa? Mengapa meminta maaf menjadi sesuatu yang sukar untuk dilakukan? Karena saudara tidak memahami kasih karunia Allah. Pemahaman tentang kasih karunia dan pengakuan terhadap dosa itu berjalan beriringan. Omong kosong kalau ada orang yang mengatakan saya paham kasih karunia, tapi tidak mau mengakui dia yang paling berdosa. Kalau saudara cuma mengakui sebagai orang yang paling berdosa tanpa paham kasih karunia, saudara ujung-ujungnya putus asa. Makanya harus dijaga keduanya supaya seimbang, saudara. Satu sisi kita menyadari kita orang yang paling berdosa, tapi di sisi lain kita tahu kita mendapatkan kasih karunia yang sempurna. Orang-orang yang semakin paham kasih karunia akan mudah mengakui dirinya berdosa. Dan ini pengalaman hidup saya sih. Saya ini paling sulit mengatakan maaf, saudara. Bahkan dulu saya dijuluki Mr. Excuse. Karena selalu ada penjelasan untuk setiap kesalahan. Jadi apapun kesalahan saya selalu punya penjelasan untuk menutupinya. Pernah ketemu orang yang semacam itu enggak dalam hidupnya? Kalau pernah ditunjuk yuk sekarang. Enggak usah, pasti sebelahnya.
Kita seringkali sulit mengakui bahwa kita ini berdosa. Suami istri, padahal sekolahnya matematikanya sama-sama dapat 5. Gak pinter berhitung. Tiba-tiba waktu bertengkar, bisa pinter berhitung. Ngitungi kesalahan pasangannya. Bener gak sih? Dulu waktu sekolah disuruh ngafalkan pengetahuan yang penting-penting gak pernah hafal. Tapi tiba-tiba setelah menikah, semua kesalahan pasangan bisa hafal loh. Bener atau betul? Kita selalu merasa diri lebih baik dari orang lain. Itulah sebabnya pernikahan kita tidak menjadi lebih baik. Kita merasa diri lebih baik, makanya kita berhenti menjadi lebih baik. Di dalam pelayanan, di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan. Semua kita kalau merasa diri sudah baik, apalagi merasa lebih baik, maka kita akan berhenti menjadi lebih baik. Makanya di mana-mana saya mengajarkan begini. If you are not growing, kalau saudara tidak maju, berkembang, berarti saudara sedang mundur. Loh bukannya kalau kita nggak maju berarti kita berhenti. Tidak, kamu sedang mundur. Kenapa? Karena ketika saudara berhenti, orang lain maju. Jadi saudara mundur. Saya selalu mengajarkan harus ada sense of urgency di dalam diri kita. Kita para pengusaha, kita ini orang-orang yang punya bisnis, dipercayakan Tuhan bisnis. Jangan pernah merasa, gini aja sudah jalan kok. Gak apa-apa. Kalau saudara berhenti berkembang, berarti saudara mundur ke belakang. Katain sama-sama yuk. Berhenti berkembang berarti mundur ke belakang. Sama-sama. Nah, katakan 1000 kali setiap hari, bisnismu saya jamin berkembang. Pasti tidaklah. Tapi itulah yang terjadi pada kita. Kita tergoda untuk apa? Merasa diri sudah baik atau lebih baik. Alasan ketiga, mengapa Paulus mengatakan pelayanannya adalah anugerah? Yaitu karena dipercayakan tugas yang sangat mulia. Saya bacakan ayat 8 dan 9. 8b dikatakan demikian. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tugasnya sangat mulia, dan langsung saja saya terangkan mengapa dikatakan mulia. Karena ini tentang kekayaan Kristus yang tidak terduga. Tidak terduga ini lebih tepat diterjemahkannya tidak terselami. Kata yang sama muncul di Roma 11 dipakai Paulus untuk hikmat Tuhan, pikiran Tuhan, pengetahuan Tuhan yang tidak terselami oleh manusia. Paulus dipercaya tugas untuk menyampaikan Injil tentang kekayaan Kristus yang tidak terselami. Saya baru ini membaca berita ada salah satu konglo di Indonesia ternyata mengalami kerugian sekian ratus atau ribu triliun. Saya tuh bahkan bayangkan orang punya uang 1 T aja itu loh. Mata saya perih. Saya tuh sampai ngitung triliun itu nolnya berapa ya kira-kira. Ini kok bisa ruginya itu sampai sekian ratus, sekian ribu. T itu bagaimana ceritanya gitu loh. Saudara coba saya tanya ya. Saudara lebih beruntung mana? Tidak pernah punya uang 1 T. Atau rugi ribuan T tapi masih punya uang T. Coba bayangin aja, nggak perlu punya, bayangin aja udah seneng kok. Saya yakinkan saudara. Ya, saudara tidak pernah punya uang 1 T atau saudara kalah ribuan T tapi masih punya beberapa T. Lebih suka mana? Sebetulnya lebih suka tetap punya T beberapa ya. Sudah pernah ngerasakan gitu kan ya gitu. Tapi nggak pernah kehilangan gitu. Tapi ini kehilangan masih ada sedikit gitu. Saya tuh kadang mikir-mikir kok bisa ya orang tuh kok kaya, super duper kaya gitu. Saya ini pernah diajak di rumah beberapa orang kaya gitu kan ya. Saya tuh sampai heran, marmernya dia ngomongin ini harganya sekian M. Sampai saya tuh mau jinjit gini loh saudara. Wih, marmernya sekian M. Permisi ya Pak. Wih, sekian M. Jadi uang miliaran itu pernah saya injak-injak, ngerti gak sih? Luar biasa.
Kalau saudara pernah kagum dengan kekayaan orang, saudara patut bersyukur dilibatkan Tuhan dalam pelayanan. Karena pelayanan itu, Injil itu tentang kekayaan Kristus yang tidak terselami ini. Mengapa disebut mulia, saudara? Karena membawa terang kepada setiap orang. Bahasa Indonesia terjemahannya kurang pas. Tidak ada terjemahannya yang bagian ini. Sebetulnya harusnya diterjemahkan begini. To bring to light for everyone. Untuk setiap orang. Ini yang dalam bahasa Indonesia lupa atau lalai diterjemahkan. Setiap orang di sini bukan berarti setiap individu, bukan. Setiap orang di sini artinya bukan cuma orang non-Yahudi, tetapi Yahudi. Paulus dipanggil untuk orang non-Yahudi, tapi juga dia memberi waktu untuk orang-orang Yahudi. Dalam buku saya, Gereja yang Menggerakkan Jemaat, saya mengajarkan begini. Harus ada prioritas, tidak boleh ada eksklusivitas. Dalam pelayanan harus ada prioritas sesuai panggilan kita. Tapi tidak boleh ada eksklusivitas. Saudara percaya bahwa saya masih khotbah di anak-anak setiap tahun? Itu masih saya lakukan. Bahkan saya khotbah di anak-anak SD. Itu tetap saya lakukan. Karena saya menyadari bahwa pelayanan itu bukan eksklusivitas. Panggilan utama saya bukan itu. Panggilan utama saya menggembalakan Rek Indonesia dan juga mengajar di STT Amadius, menjadi pembicara-pembicara seminar melalui Grace Alone Ministry Apologetika Indonesia. Tapi saya tetap menyempatkan diri kalau saya ada waktu luang untuk melayani yang lain. Dan ini to give light for everyone. Ini luar biasa. Mengapa disebut mulia? Paulus menjelaskan begini, karena tugas ini adalah tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam diri Allah. Ini tentang rahasia Injil yang besar, yang sebetulnya tersembunyi berabad-abad. Orang itu bingung tentang Injil. Para malaikat mencari tahu bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa ini. Para nabi cuma tahu sebagian. Tapi di dalam Yesus, semuanya dibuka. Jadi saudara ini punya informasi yang lebih lengkap dari para nabi. Saudara punya informasi yang lebih lengkap daripada para tokoh iman di dalam perjanjian lama. Karena melalui Yesus semuanya dibuka. Makanya Paulus mengatakan ini adalah panggilan yang sangat mulia. Paulus paling hina tapi dipercaya tugas yang paling mulia. Itulah sebabnya saya mau mengingatkan kita dengan kalimat ini. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil, karena selalu menjadi bagian dari proyek ilahi yang besar. Sekali lagi, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil, karena selalu menjadi bagian dari proyek ilahi yang besar. Saudara tidak pernah tahu dampak yang Tuhan bisa hadirkan melalui pelayanan kita yang kecil. Mungkin hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan. Kemarin saya pergi dengan istri dan anak saya. Ada orang tua bawa galon, naik sepeda, jatuh galonnya. Retak pecah. Dan dia begitu gugup mengangkat itu. Airnya dia tutupin gini. Tapi tetap keluar terus. Dan saya tahu bahwa dia sangat membutuhkan galon itu. Lalu saya berhenti, saya beritahu anak saya, coba kamu kasihkan uang ini ke dia. Biar dia beli galon yang baru. Uangnya tidak banyak. Tapi saya ingin mengajarkan kepada anak saya bahwa sesuatu yang kecil bisa dipakai Tuhan untuk dampak yang besar. Saya dulu bertobat bukan melalui pengkhotbah terkenal, bukan melalui KKR, melalui orang awam. Saya belajar melayani bukan di sekolah teologi, tapi sejak saya remaja di sebuah persekutuan remaja di sebuah kampung. Semua pesertanya tidak ada yang kaya, semuanya middle atau middle low. Tidak ada satupun yang middle up. Tapi saya bersyukur dampak dari pelayanan itu adalah pendeta yang sedang berkhotbah di depan Anda. Dan yang terakhir, mengapa Paulus menyebut pelayanannya kasih karunia? Karena disertai tujuan yang sangat besar. Saya bacakan ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, supaya sekarang oleh jemaat, atau melalui lebih tepat, supaya sekarang melalui jemaat, melalui gereja, diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah
kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Saudara, siapa penguasa dan pemerintah di sini? Diperdebatkan. Ada yang bilang ini roh-roh jahat saja. Karena pasal 6 kan musuh kita bukan darah dan daging tapi penguasa di udara. Pasal 2 juga bicara tentang roh-roh jahat. Tapi ada yang menafsirkan bukan cuma roh-roh jahat, tetapi juga para malaikat. Karena para malaikat juga lebih kuat dari kita, berada di dimensi yang berbeda dengan kita. Terlepas dari mana yang benar, apakah ini cuma roh-roh jahat, ataukah ini mencakup malaikat juga, tetap poinnya sama, saudara, yaitu melalui gereja, berbagai ragam hikmat Allah. Itu kata berbagai ragam, jangan bingung, karena dalam bahasa Yunaninya memang dipakai dua kata yang artinya sebetulnya sinonim itu. Bermacam-macam dan banyak bermacam-macam. Makanya diterjemahkan beautifully complex wisdom of God. Satu penafsir Alkitab menerjemahkannya begitu. Beautifully complex wisdom of God. Sehingga gereja di sini ditampilkan sebagai cicipan sekaligus sebagai tontonan. Ketika gereja yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan oleh Kristus, ini menjadi sebuah cicipan bagi dunia. Bahwa dosa yang telah merusak hubungan manusia, dosa yang telah merusak hubungan antar manusia, sudah mulai dipulihkan oleh Tuhan. Buktinya apa? Gereja. Ketika melihat gereja, orang Yahudi, orang Yunani bisa duduk bersama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari sesamanya. Itu berarti bahwa Tuhan sudah merestorasi relasi. Dan kalau relasi horizontal direstorasi, berarti sebelumnya sudah ada restorasi vertikal dengan Allah, restorasi horizontal dengan sesama, dan pada akhirnya apa? Restorasi global, kosmik. Alam semesta juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Tapi sebelum kita sampai ke sana sepenuhnya, menyaksikan dan menikmati sepenuhnya, dunia sudah bisa menonton, merasakan cicipannya, yaitu apa? Gereja. Gereja menjadi tontonan, menjadi cicipan bagi dunia. Saya ingin menutup khotbah saya dengan kalimat ini. Gereja seharusnya berperan sebagai mercusuar bagi dunia. Menavigasi, bukan menegasi pengharapan. Anak-anak muda yang tidak tahu mercusuar. Mercusuar itu adalah menara yang tinggi di pinggir pantai yang bermanfaat untuk menavigasi semua kapal yang berlabuh. Supaya kapal tidak kehilangan arah. Terutama di tengah malam yang gelap, supaya kapal tahu menuju kemana. Dan saya tahu dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Negara kita sedang jauh dari kata baik-baik saja. Krisis ekonomi, krisis politik, kita berdoa semoga tidak ada krisis sosial yang terjadi. Kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi dunia melihat kita, melihat gereja. Dan seharusnya gereja menavigasi pengharapan, bukan menegasi pengharapan. Saudara, berapa kali saya berjumpa dengan orang-orang Kristen pesimis. Secara manusia memang kita pesimis. Karena keputusan bukan ada di tangan kita. Dan kalaupun kita yang memutuskan, belum tentu kita juga tahu solusi yang terbaiknya apa. Tapi kita percaya bahwa Allah yang sudah bekerja merestorasi relasi kita dengan Dia, merestorasi relasi kita dengan manusia, kelak Allah yang sama akan merestorasi seluruh ciptaan. Sehingga kita akan menikmati langit dan bumi yang baru. Dan di tengah-tengah krisis ini, kita seharusnya menjadi orang yang bisa menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Bukan malah menambah berita-berita hoax, bukan malah menambah orang lain menjadi tawar hati, membuat orang lain semakin putus asa. Tapi kita sebagai orang Kristen, seharusnya kita hadir menavigasi pengharapan. Bukan malah menegasi pengharapan. Orang ketemu kita malah kehilangan harapan. Orang ketemu kita malah pesimis. Bukan itu yang terjadi. Kita dipanggil untuk menavigasi pengharapan. Kiranya Tuhan memakai setiap kita menjadi para pelayannya. Di gereja maupun di luar gereja. Di mana saja Tuhan pakai kita, kita selalu menavigasi pengharapan di dalam Tuhan.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ingin menantang setiap kita yang sudah mendengarkan firman ini, apakah kita sudah mulai mengambil keputusan untuk melayani orang lain? Melayani karena kasih karunia. Bukan karena kemampuan, tapi karena kemauan. Bukan karena kehebatan, tapi karena kerendah hatian. Mari kita memberi respons terhadap firman Tuhan. Yang belum melayani, mari kita mengambil komitmen. Belajar melayani Tuhan, melayani sesama. Bagi kita yang sudah melayani, tapi tidak memaksimalkan setiap talenta, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan dan mengambil komitmen untuk mengembangkan pelayanan kita di gereja maupun di luar gereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, bukan cuma umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Ampuni kami kalau selama ini kami belum melayani seperti yang Tuhan mau. Mungkin ada di antara kami yang belum pelayanan sama sekali. Kami tidak paham tentang mengapa, alasan kami melayani. Tapi kami bersyukur firman-Mu memberi kami jawaban. Kiranya firman-Mu juga menggerakkan hati kami untuk mengambil keputusan. Ampuni kami yang sudah melayani tapi asal-asalan. Yang melayani tapi hanya sekadar bertahan. Tuhan ampuni kami. Tuhan berilah kami kekuatan yang Tuhan janjikan. Supaya di tengah semua carut-marut pelayanan. Di tengah semua tantangan di dalam pelayanan. Kami terus dikuatkan oleh Tuhan. Oleh anugerah-Mu. Anugerah yang memanggil kami dalam pelayanan. Adalah anugerah yang memampukan kami bertahan dan berkembang di dalam pelayanan. Tuhan tolonglah kami, Roh Kudus jamah kami secara pribadi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang mau ikut Tuhan Yesus lebih lagi,